Hai Sobat Sprint, selamat datang! Sebagai salah satu upaya penyediaan layanan perizinan satu pintu terintegrasi, OJK telah menyediakan Sprint, sistem perizinan dan registrasi terintegrasi untuk perizinan yang lebih komprehensif. Sprint digunakan oleh berbagai profesi jasa penunjang di sektor jasa keuangan, seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, penilai publik, dan konsultan aktuaria. Pada video ini, kita akan fokus membahas tata cara registrasi user atau akun Sprint, serta tata cara pendaftaran baru dan pengkinian data bagi profesi penunjang secara umum. Berikut merupakan tampilan awal aplikasi Sprint, sistem perizinan dan registrasi terintegrasi yang disediakan oleh OJK untuk pengajuan pendaftaran atau perizinan di sektor jasa keuangan. Pada halaman ini, tersedia menu untuk masuk ke sistem menggunakan akun yang telah terdaftar atau melakukan registrasi bagi pengguna baru. Bagi pengguna yang belum memiliki akun, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan registrasi pada aplikasi Sprint dengan cara klik tombol register untuk memulai proses pembuatan akun. Selanjutnya, sistem akan mengarahkan Anda ke halaman formulir registrasi pengguna baru. Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi terkait status perizinan sebelumnya. Bagi profesi jasa penunjang, proses registrasi tidak dikenakan biaya. Untuk calon pemohon yang baru pertama kali mengajukan pendaftaran sebagai profesi penunjang, silakan pilih tidak untuk melanjutkan proses registrasi. Setelah memilih tidak, Anda akan diarahkan ke halaman form registration tahap pertama, yaitu pembuatan user login. Masukkan kode user yang akan digunakan sebagai identitas akun saat login ke sistem. Buat kata sandi yang kuat dan mudah diingat, kemudian masukkan kembali pada kolom konfirmasi sandi untuk memastikan kesesuaian sandi. Setelah seluruh data terisi dengan benar, klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap profil wajib bayar, silakan lengkapi seluruh data yang diminta sesuai dengan identitas resmi yang dimiliki. Data yang diinput akan digunakan dalam proses verifikasi dan penerbitan dokumen perizinan. Periksa kembali seluruh data sebelum melanjutkan untuk menghindari kendala pada proses verifikasi. Apabila seluruh data telah lengkap dan benar, klik tombol selanjutnya. Selanjutnya, pada tahap jenis usaha, silakan pilih kategori usaha sesuai dengan permohonan yang diajukan. Pada kolom jenis usaha, pilih lintas sektor, kemudian pilih profesi penunjang. Selanjutnya, pilih sesuai jenis profesi penunjang. Sebagai contoh, dalam video tutorial ini adalah penilai publik. Apabila telah sesuai, klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Bagi pengguna yang telah memiliki akun Sprint dan surat tanda terdaftar dari OJK, terdapat tahapan untuk pengkinian data dengan memilih menu registrasi perizinan pada bagian navigasi utama. Untuk memulai proses pengajuan, pilih menu registrasi perizinan pada bagian navigasi utama untuk mengajukan pengkinian data. Pada bagian menu registrasi perizinan, pengguna memilih sub-menu lintas sektor, memilih sub-sub menu profesi penunjang, dan memilih jenis profesi penunjang yang sesuai. Di dalam tampilan halaman registrasi perizinan, sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi terkait status perizinan sebelumnya. Bagi profesi jasa penunjang yang telah memiliki STTD aktif sebelumnya di OJK, proses registrasi akan dianggap sebagai pengajuan pendaftaran baru dan silakan pilih tidak untuk melanjutkan proses registrasi. Berikut merupakan tampilan halaman registrasi perizinan yang menampilkan jenis usaha yang telah dipilih. Selanjutnya, pada tahap persyaratan dan ketentuan, sistem menampilkan daftar dokumen yang wajib dipenuhi oleh pemohon sesuai persyaratan dari masing-masing profesi penunjang. Silahkan siapkan dokumen sesuai ketentuan yang tercantum. Pastikan seluruh dokumen diunggah dalam format PDF sesuai dengan ketentuan. Dan sebelum pengguna mengupload dokumen persyaratan yang diminta, harap dicermati ketentuan tertulis dari setiap nama dokumen untuk menghindari kesalahan upload file dan atau dokumen belum lengkap. Setelah memahami seluruh ketentuan, centang pernyataan persetujuan untuk melanjutkan. Klik tombol selanjutnya untuk masuk ke tahap konfirmasi. Pada tahap konfirmasi, sistem menampilkan ringkasan seluruh data yang telah diinput sebelumnya. Silakan periksa kembali data identitas, alamat, serta jenis usaha yang telah dipilih.
Pastikan kategori usaha telah sesuai dengan permohonan yang diajukan. Apabila seluruh data telah benar, centang pernyataan bahwa data yang diisikan sudah sesuai. Kemudian, klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran. Perlu diingat bahwa profesi penunjang tidak dipungut biaya untuk pendaftaran. Selanjutnya, masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan tampilan pada layar. Setelah kode dimasukkan dengan benar, klik tombol selanjutnya untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Registrasi akun Anda telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, pemohon diminta melakukan aktivasi SIPO dengan mengklik link aktivasi via email yang terdaftar pada Sprint. Klik tombol selesai untuk mengakhiri proses registrasi. Tata cara pendaftaran baru dan pengkinian data bagi profesi penunjang secara umum. Setelah proses registrasi akun Sprint selesai, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login aplikasi Sprint untuk masuk ke dalam sistem. Pengguna masuk ke sistem menggunakan username yang telah didaftarkan sebelumnya beserta password yang sesuai. Setelah seluruh data terisi dengan benar, klik tombol login untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikut merupakan tampilan awal dashboard sistem perizinan dan registrasi terintegrasi setelah pengguna berhasil login. Untuk memulai proses pengajuan, pilih menu Daftar Permohonan pada bagian navigasi utama untuk mengajukan permohonan baru. Berikut merupakan tampilan halaman daftar permohonan yang menampilkan daftar pengajuan yang telah dibuat. Setelah digeser ke kanan, akan terlihat kolom aksi untuk melanjutkan permohonan. Klik ikon pencarian atau kaca pembesar untuk menampilkan opsi tindakan. Pilih opsi Ubah ke konsep untuk mengubah status permohonan menjadi konsep agar dapat dilakukan pengeditan atau penyesuaian. Setelah opsi Ubah ke konsep, klik tombol Proses. Setelah tombol Proses dipilih, sistem menampilkan opsi lanjutan untuk memulai pengisian permohonan. Klik kembali ikon kaca pembesar untuk melihat opsi tindakan yang tersedia. Pilih opsi Isi form permohonan untuk mulai mengisi data dan melengkapi persyaratan pengajuan. Setelah opsi Isi form permohonan, klik tombol Proses untuk melanjutkan proses permohonan. Setelah memilih menu Isi form permohonan, sistem akan menampilkan halaman pengisian data permohonan. Proses pengajuan terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari pengisian formulir, unggah dokumen persyaratan, konfirmasi, hingga selesai. Pada tahap informasi permohonan, pemohon diminta untuk menentukan jenis pengajuan yang akan dilakukan. Klik pada pilihan jenis permohonan untuk menampilkan opsi yang tersedia. Apabila profesi penunjang telah memiliki STTD sebelumnya, maka pilih pengkinian data. Namun apabila belum pernah memiliki STTD, maka pilih pendaftaran baru. Pastikan pilihan telah sesuai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada bagian profil pemohon, pemohon diminta untuk melakukan pengecekan kembali atas seluruh data yang telah diisi. Dan pastikan untuk mengisi nomor NPWP. Bagian informasi detail pemohon memuat data administratif dan legalitas profesi penunjang, termasuk nomor izin yang masih berlaku, keanggotaan asosiasi profesi, serta bukti terdaftar pada sistem PPATK bagi profesi penunjang yang diwajibkan sebagai pihak pelapor. Pemohon bisa mencari nomor keanggotaan asosiasi dengan mengklik tombol Cari Data. Setelah klik tombol Cari Data, pemohon dapat melakukan pencarian nomor keanggotaan asosiasi, profesi, dan NIK. Setelah data ditemukan, pemohon dapat memilih data yang sesuai dengan menekan tombol pilih. Bagi pendaftaran baru, pada bagian ini pemohon menginput sektor dan lingkup yang akan dipilih. Gunakan fitur yang tersedia untuk menambahkan, mengubah, atau melihat detail data. Untuk menginput data pada bagian ini, klik ikon plus. Pada penginputan data, pengguna hanya cukup menginput pada jenis aksi dan cari sektor. Klik jenis aksi dan pilih baru. Kemudian, klik tombol Cari Sektor. Setelah klik tombol Cari Sektor, pemohon dapat memilih sektor yang dibutuhkan. Khusus penilai publik di sektor pasar modal, terdapat nomor dan jenis izin kegiatan penilaian dari kementerian yang perlu diisi. Kemudian, bagi penilai publik di sektor non-pasar modal, nomor dan jenis izin kegiatan penilaian dari kementerian dapat diisi dengan simbol strip. Bagi pengajuan pengkinian data,
pemohon menginput data surat tanda terdaftar yang masih berlaku, baik pada sektor pasar modal maupun IKNB. Gunakan fitur yang tersedia untuk menambahkan, mengubah, atau melihat detail data. Untuk menginput data pada bagian ini, klik ikon plus. Pada penginputan data, pengguna dapat memilih untuk mengisi STTD existing melalui pencarian pada database Sprint atau mengisi manual. Jika melakukan pengisian secara manual, pilih tidak. Jika melakukan pencarian pada database Sprint, pilih ya. Setelah memilih opsi ya, pemohon dapat mengklik tombol Cari Data untuk melakukan pencarian pada database Sprint. Langkah selanjutnya adalah masukkan nomor STTD dan tanggal STTD pemohon, kemudian klik Cari Data. Setelah data ditemukan, pemohon dapat memilih data yang sesuai dengan menekan tombol pilih. Apabila data STTD sebelumnya telah terisi, pengguna selanjutnya mengisi cari sektor. Untuk dapat memilih sektor baru, pilih sektor baru yang tersedia. Khusus penilai publik dan konsultan aktuaria yang telah memiliki surat tanda terdaftar di industri keuangan non-bank atau IKNB, pengguna dapat memilih salah satu dari 3 sektor atau seluruhnya, yaitu perasuransian, penjaminan dan dana pensiun atau PPDP, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, atau PVML, dan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto, atau IAKD. Pada bagian informasi sertifikasi, khusus pendaftaran baru, pemohon menginput data sertifikasi profesi yang dimiliki dan masih berlaku. Gunakan fitur yang tersedia untuk menambahkan, mengubah, atau melihat detail data. Untuk menginput data pada bagian ini, klik ikon plus. Pada penginputan data, pengguna cukup memilih jenis aksi dan pilih penambahan, dan klik tombol Cari Data. Langkah selanjutnya adalah masukkan nomor sertifikat dan NIK pengguna, kemudian klik Cari Data. Setelah data ditemukan, pemohon dapat memilih data yang sesuai dengan menekan tombol pilih. Pada bagian informasi kantor, pemohon diminta untuk mengisi data kantor sesuai dengan data kantor yang telah terdaftar melalui Cari Data pada field Cari Kantor Profesi Penunjang. Kemudian, pilih kedudukan atau jabatan di kantor profesi penunjang dengan pilihan pemimpin atau rekan. Setelah klik tombol Cari Data, pemohon dapat melakukan pencarian berdasarkan NPWP kantor atau nama kantor. Setelah data ditemukan, pemohon dapat memilih data yang sesuai dengan menekan tombol pilih. Pada bagian ini, khusus penilai publik di pasar modal, pemohon menginput perjanjian kerjasama dengan penilai publik KJPP lain. Apabila KJPP pemohon tidak memiliki 2 penilai publik dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama, maka dapat pilih opsi ya, kemudian klik tombol Cari Data. Setelah klik tombol Cari Data, pemohon dapat melakukan pencarian berdasarkan nomor STTD dan NIK, kemudian klik tombol Cari. Apabila data ditemukan, hasil pencarian akan ditampilkan pada tabel dan dapat dipilih untuk melanjutkan proses. Pada bagian ini, khusus penilai publik di pasar modal, pemohon menginput informasi kerjasama dengan KJPPA atau OPA yang relevan. Gunakan fitur yang tersedia untuk menambahkan, mengubah, atau melihat detail data kerjasama. Pemohon menginput nama KJPPA atau OPA, memilih jenis perusahaan, serta mengisi nomor dan tanggal surat persetujuan pencantuman nama dari Kementerian Keuangan. Pemohon juga wajib mencantumkan jangka waktu berakhirnya kerjasama sebagai dasar validitas perjanjian. Pada bagian ini, pemohon menginput riwayat bekerja dalam lingkup jasa profesi penunjang selama 3 tahun terakhir. Gunakan fitur yang tersedia untuk menambahkan, mengubah, atau melihat detail data. Untuk menginput data pada bagian ini, klik ikon plus. Pada bagian ini, pemohon menginput riwayat bekerja selama 3 tahun terakhir. Anda dapat memilih riwayat penugasan profesional untuk riwayat bekerja sesuai profesi Anda, dan memilih riwayat pengalaman kerja untuk riwayat bekerja di luar bidang profesi Anda.
Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, pastikan bahwa seluruh informasi pada formulir telah sesuai dan diisi dengan benar. Apabila telah sesuai, klik tombol "Selanjutnya" untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah seluruh data formulir selesai diisi, pemohon melanjutkan ke tahap dokumen persyaratan. Pada tahap ini, ditampilkan daftar dokumen yang wajib diunggah sesuai dengan jenis permohonan yang dipilih. Unggah dokumen sesuai dengan ketentuan format dan ukuran yang ditetapkan. Apabila seluruh dokumen telah lengkap, klik tombol "Selanjutnya" untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap konfirmasi, pemohon diminta untuk melakukan pengecekan akhir atas seluruh data dan dokumen yang telah diisi. Pastikan seluruh informasi dan dokumen yang tercantum telah sesuai dan tidak terdapat kesalahan. Sebagai bentuk pernyataan, centang pilihan "Ya, data yang saya isikan sudah benar" sebelum melanjutkan. Setelah pernyataan dicentang, klik tombol "Submit" untuk melanjutkan proses. Permohonan pendaftaran penilai Anda telah berhasil dikirim dan akan diproses oleh sistem. Klik tombol "Selesai" untuk mengakhiri proses pengajuan permohonan. Untuk melakukan tracking terkait progres perizinan dapat dilakukan dengan cara klik "Daftar permohonan". Copy nomor pendaftaran yang tertera pada daftar permohonan, kemudian klik "Tracking eksternal". Masukkan nomor pendaftaran yang sudah dikopi ke dalam bagian nomor registrasi, kemudian klik "Cari". Berikut menampilkan progres registrasi perizinan dari pemohon. Demikian panduan penggunaan Sprint. Apabila mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi helpdesk di nomor 021 2960 0296 atau melalui email ke sprint.corner@ojk.go.id dan layanan.sprint@ojk.go.id. Atau bisa juga datang langsung ke Sprint Corner, Otoritas Jasa Keuangan, Wisma Mulia 2, lantai 17. Terima kasih.